Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh diundang oleh keluarga James Ragbau untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan yang luar biasa. Manowar ini kota kecil. Kalau kita melihat fakta tahun lalu dari keluarga Pak James dengan peristiwa hari ini, saudara melihat apa? Bayangkan tahun lalu, tahun yang paling gelap secara ukuran manusia. Bayangkan 3 kali kebakaran, betul? Kerugiannya nggak tahu sudah berapa banyak. Nah hari ini di awal tahun yang baru ini, kita bisa melihat 3 ruko berjejer ini Tuhan berikan kepada mereka. Nah, apa yang kita mau pelajari dari kisah ini sungguh-sungguh luar biasa. Sebagian besar saudara juga tahu siapa yang bakar 3 tempat itu. Ya, ternyata orang yang sama juga. Tapi lihat keluarga ini mengampuni. Kita semua tahu bagaimana Pak James hubungannya dengan aparat keamanan di kota Manokwari. Gampang sebetulnya. Tapi kita lihat mereka menyerahkannya kepada Tuhan. Saya dengar kesaksian bagaimana Ibu Founder Ragbau sebagai mama memberi kesaksian juga. Pokoknya pembalasan itu hak Tuhan. Nah, bagi saudara-saudara yang, maaf saya berkata ini, merencanakan kejahatan dalam hidup ini karena saudara marah atau gak suka pada seseorang atau lebih, hari ini kita belajar bahwa tetap ada Tuhan di atas semuanya itu. Amin. Tetap ada Tuhan di atas semuanya itu. Yang kadang-kadang kita gak mengerti mengapa itu bisa terjadi. Oke, nah kita akan belajar dari firman Tuhan tentang hubungan masalah tahun yang lalu dengan berkat Tuhan saat ini. Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26 mulai ayat yang pertama. Kejadian 26 mulai ayat yang pertama. Nah, ayo yang gambar Alkitab bisa ngajak sebelahnya untuk melihatnya, membacanya. Kejadian 26 mulai ayat yang pertama. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama, ya, yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Kita tahu dalam hidup kita pasti bisa ada masalah, betul? Pasti bisa. Nah, yang dihadapi Ishak hari itu masalah kelaparan. Wah, kalau masalah kelaparan bukan cuma mereka nggak punya uang, tapi memang waktu itu lagi musim kemarau panjang, tanaman paceklik mati semuanya, nggak bisa panen. Ada masalah. Lalu Ishak punya ide, punya rencana ke raja Abimelek orang Filistin itu. Kira-kira cari apa Ishak ke raja itu? Ayo mikir, cari apa kira-kira Ishak ke raja itu? Ayo jawab cepat. Minta bantuan, minta pertolongan. Wajar atau salah? Wajar. Namanya manusia. Dia pun mikir keluarganya bagaimana. Tapi lihat, ini yang paling penting. Semua kita pasti pernah punya masalah, berat maupun ringan beda-beda. Semua kita pasti akan punya masalah, berat atau ringan. Betul tidak? Karena masalah itu gak bisa kita hindari. Tapi yang penting itu ayat 2. Siapa yang menampakkan diri? Lihat Alkitab saudara. Lalu Yahweh menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman. Kita nggak usah baca dulu firmannya. Anak-anak Tuhan, inilah konsep yang penting dalam hidup kita. Di tengah kesulitan, sesulit apapun juga, izinkan Tuhan yang menampakkan diri di hidup kita. Kok yang lain diam saja nggak? Amin. Amin. Ini yang luar biasa. Pernah nggak ada yang mengalami? Saya pernah mengalami. Pasti saudara-saudara pernah juga dalam kesulitan. Entah bentuknya apa. Nggak berdoa, cuma lagi mikir bagaimana ini. Terus tiba-tiba ada wajah temanmu muncul. Pernah nggak? Nah, biasanya setelah wajah temanmu muncul, kita ngapain? Ayo cepat, kita ngapain biasanya wajah teman kita muncul? Iya, kontak dong. Sepertinya diingatkan. Oh, mungkin dia bisa menolong untuk masalah ini. Nah, saya tanya lagi, hal itu salah atau benar? Benar. Iya tuh. Enggak mikir orang itu tiba-tiba muncul wajahnya. Nah, kalau di tengah kesulitan-kesulitan kita yang pernah kita alami, kita enggak berdoa, kita enggak mikir siapa-siapa, tiba-tiba muncul wajah teman kita itu. Pertanyaan, kalau begitu Tuhan pun bisa enggak muncul di hidup kita?
Nah, ini masalahnya, siapa yang kita harapkan dalam keadaan seperti itu. Ishak sudah mengambil keputusan untuk ke raja, ke Gerar. Pasti logikanya, pasti menolong raja, pasti nolong. Tuhan menampakkan diri, Bapa di surga menampakkan diri kepada Ishak. Dan apa? Ayo, dan apa? Berfirman. Ini yang penting. Walaupun wajah teman kita muncul, tiba-tiba kita nggak pernah mikir dia, pasti atau belum tentu dia nolong. Kalau tahu kita kontak, belum tentu. Tapi kalau Tuhan yang menampakkan diri, pasti nolong atau tidak. Nah, itu bedanya. Maka itu belajarlah untuk hidup ini berharap betul kepada satu-satunya Tuhan kita yang luar biasa. Di tengah kesulitan seperti apapun juga. Nah, kalau dia menampakkan diri, Yahweh Tuhan pasti berfirman. Nah, pertanyaan lebih jauh. Kira-kira firman-Nya itu maksudnya apa? Ya, kita nggak bahas dulu isi firman-Nya. Tuhan ngomong apa? Tidak. Tapi ini kita harus mikir. Setelah Tuhan menampakkan diri di hidup kita, kira-kira firman itu untuk apa? Ya jalan keluar. Bagaimana Bu Ivon? Memberi jalan keluar. Apalagi? Memberitahukan. Nah, dengarkan ini. Belum tentu firman itu sebagai pertolongan kita. Belum tentu. Betul? Tapi menunjukkan jalan. Mesti bagaimana, harus apa. Nah, ini yang penting dalam hidup kita. Apapun juga dalam hidup kita, kita harus mengharapkan Tuhan berfirman apa, Tuhan berbicara apa kepadaku, kepada kami dalam masalah ini. Anak-anak muda penting. Jadi jangan sampai salah, karena iblis pun bisa menjerat. Bisa tidak ketika orang dalam masalah berat, Toto dapat ide, ya, apa bentuknya nggak tahu, atau wajah temannya muncul. Bisa nggak ide itu datang dan wajah teman itu muncul lalu dikontak, ternyata makin menjerumuskan. Ayo, bisa tidak? Bisa. Nah, ini harus hati-hati. Dan itu sering terjadi dalam hidup manusia. Ini contoh ringan saja, tapi bisa terjadi. Misalnya ada di antara kita sedang kesulitan duit. Aduh, ini betul-betul terjepit sudah, harus ada pertolongan. Tiba-tiba wajah temanmu muncul. Begitu dikontak bilang, itu rumah sebelah lagi kosong. Maling aja. Loh, bisa nggak seperti itu? Bisa tidak? Bisa. Nah, ini bedanya kalau Tuhan yang datang dan berfirman. Beda dengan teman-teman kita, bisa salah. Betul? Pernah ngalami seperti itu? Pernah sebagai manusia. Ya karena gobloknya kita sendiri. Kenapa kita nggak timbang-timbang dulu nasihat itu, saran-saran itu? Nah, saudara, Ishak ini punya pengalaman yang luar biasa. Walaupun dia sudah memutuskan untuk ke Gerar, mencari pertolongan raja, tapi Papa di surga sayang dia luar biasa, sehingga dia hadir, menampakkan diri. Dan ini firman-Nya. Lalu Yahweh menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayo, kira-kira kalau saudara dan saya adalah Ishak, kita nurut atau nimbang-nimbang? Jujur aja, jujur aja. Oh iya, belum tentu nurut, belum tentu. Iya toh. Ya belum tentu, ya bisa protes juga. Ya tapi nimbang-nimbang, ya atau tidak bagaimana? Sudah jelas kelaparan, nggak ada apa-apa. Nah, terus kalau kita lihat ayat ini, Tuhan menyuruh Ishak ke negeri yang akan ditunjukkan. Tapi kemana belum tahu. Ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Nah, apa arti kata orang asing di sini? Enak atau tidak? Nyaman atau tidak? Mapan atau tidak? Tidak semuanya. Sudah ada kelaparan, malah suruh tinggal di situ sebagai orang asing lagi. Nah, dengarkan ini. Tuhan kalau memimpin kita, dia sebagai gembala yang baik, sebagai papa yang luar biasa. Pernah salah nggak pimpinannya? Ayo, pernah salah tidak pimpinannya? Jelas tidak. Tapi faktanya, kembali lagi, walaupun kita bisa berkata pimpinannya nggak pernah salah, jujur ya, jujur. Buat kita sebagai manusia, gampang nurut atau tidak? Loh, kok bisa tidak? Padahal sudah tahu pimpinannya nggak pernah salah. Kenapa nggak nurut? Jawabannya
Gak jawabannya apa? Sudah tahu kalau pimpinan tentu gak pernah salah. Tapi faktanya dalam hidup kita sering gak nurut. Alasannya apa? Ayo, egois, bukan. Tidak taat, bukan. Itu aneh, ini fakta. Tahu kalau pimpinan Tuhan gak pernah salah. Tapi kenapa waktu dia pimpin kita gak nurut? Ayo, ada alasan. Apa? Cepetan. Kurang percaya, hampir betul. Ya, kalau kurang percaya kan aneh lagi. Tadi kan tahu pimpinannya tidak pernah. Nah, kenapa gak percaya lagi? Itulah kurang ajarnya kita manusia ini. Ayo, yang lain jawab. Kenapa? Tahu gak pernah salah pimpinannya, tapi kenapa kita gak mau nurut? Malas, ragu, bukan. Menurut hawa nafsu, terlalu tinggi, bukan. Oke, nggak apa-apa. Jawab nggak apa-apa walaupun salah. Ayo yang lain. Iya, jalan pikiran kita rasa lebih baik daripada jalan pikiran Tuhan. Ini masalahnya. Berarti kita ini sok pinter padahal goblok. Loh, betul nggak kan begitu artinya? Loh, iya atau tidak? Kan dari awal saya tanya, saudara menjawab bahwa saya percaya, kita semua percaya pimpinan Tuhan nggak pernah salah. Tapi ketika ditunjukkan suruh kemana, kenapa kita nggak nurut? Jadi masalahnya kita belum percaya dia 100%. Padahal percaya diri sendiri nggak? Ayo mikir. Padahal percaya diri sendiri tidak? Tidak juga. Itulah yang goblok tadi itu. Sudah tahu dirinya nggak bisa dipercaya, Tuhan bisa dipercaya, tapi masih ngotot. Jadi kita ini orang apa? Kita ini orang apa? Itu manusia ini. Aduh, sudah. Maka itu belajar untuk mempercayai dia dalam segala hal. Nah, ini resep, ini caranya. Coba saudara buka 2 Korintus 5 ayat 7. Ayo baca itu. 2 Korintus 5 ayat 7. Kita harus punya konsep seperti ini. 2 Korintus 5 ayat 7. Ayo baca sama-sama, bisa ketemu ya. Kamu catat. Enggak catat kenapa? Ayo. 2 Korintus 5 ayat 7 sudah. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Kok gak ada yang amin? Artinya apa? Tahu tidak? Sama seperti saudara naik pesawat, naik kapal. Walaupun sudah pegang tiket, tujuannya ke pelabuhan mana, ke bandara mana dia jatuh. Ke bandara mana, ke pelabuhan mana, sudah jelas di tiketnya. Pertanyaannya, kita sudah lihat belum pelabuhannya, bandara, tujuan kita? Sudah lihat belum? Belum. Kok berani naik pesawat itu? Kok berani naik kapal itu? Ayo. Ayo. Ada yang jawab, percaya pilotnya. Ayo, kalau pilotnya mabuk kayak barusan ini. Ayo, terus gimana ayo? Kira-kira bisa nggak itu terjadi? Bisa. Terus mau ke Manowari dibawa ke Amerika, keren. Nah, tapi kenapa tetap kita berani naik kapal itu, berani naik pesawat itu? Padahal kalau kita berangkat ke pelabuhan mana, perlu nggak sebelum naik kapal kita tanya, nakoda di mana? Nakoda di mana? Jadi tanya, ngapain cari nakoda? Saya mau kenalan dulu. Dia nakoda bener atau tidak? Perlu nggak begitu? Terus saudara lihat ijazahnya, lulusan mana ini? Pak nakoda ini. Lo perlu tidak? Tidak. Nah, sekali lagi, bisa nggak nakodanya mabuk dibelokkan kemana? Bisa. Lah kenapa kok tetap berangkat? Ayo. Itulah ayat ini. Hidup ini karena percaya, bukan karena bukti. Bisa nggak pesawat itu kecelakaan? Bisa. Tapi kenapa tetap naik? Loh, apakah tiap kali kita mau naik pesawat kita periksa dulu mesinnya? Loh, iya atau tidak? Cepat jawab. Ternyata di hidup kita sehari-hari ada banyak praktek yang ada di firman Tuhan, cuma kita nggak sadar. Hidup ini karena percaya, bukan karena fakta. Maaf, yang punya rumah makan saya minta maaf.
Percaya nggak? Di dunia ini nggak ada rumah makan bersih. Loh, kok diam saja? Loh, betul nggak? Di dunia ini nggak ada rumah makan bersih. Justru makin laris rumah makan itu, makanannya makin banyak yang kotor. Karena cepet. Loh, betul nggak? Itu nggak tahu ini air dari mana? Cepet semuanya. Betul? Nah, itu serba repot. Orang bilang kalau kamu belum tahu sebuah kota, mau cari makanan enak, cari rumah makan yang rame. Kan begitu usul orang. Padahal rumah makan rame makin belum tentu bersih. Nah, repotnya. Tapi kalau cari rumah makan sepi, berarti nggak enak dong, nggak laku. Yang mana jawabannya? Ya masak sendiri, pada bingung. Ngerti contoh ini? Bahwa hidup ini tidak perlu ada fakta, percaya saja. Maka itu kalau saudara masuk ke warung, ke rumah makan, kan nggak perlu langsung permisi, saya mau lihat dapurnya dulu. Perlu nggak kayak begitu? Diusir kamu. Loh, kenapa mesti masuk dapur? Saya mau ngecek dagingnya, sayurnya bersih atau tidak. Bagaimana nyucinya? Bagaimana semua? Diusir malah. Cari rumah makan lain saja. Jadi kita percaya, tidak perlu melihat dulu apa saja yang kita buat. Sama kalau saudara makan obat, ada nggak obat palsu? Banyak. Nah, apakah kalau saudara mau makan obat, saudara buat laboratorium kecil dulu untuk ngecek benar tidak ini? Begitu tidak? Atau kita kenapa? Iya. Apa kita telepon dulu ke pabriknya, betul nggak ini? Nggak perlu, ya makan saja. Karena percaya, bukan karena melihat. Jadi kalau kita mau percaya tuntunan Tuhan, percaya Dia walaupun belum ada bukti. Amin. Belum ada bukti, ikuti saja. Karena apalagi kita tahu Dia Bapa yang baik, Dia nggak pernah salah dalam menuntun kita. Nah, Ishak nuruti itu. Nah, saya tidak baca kalimat yang berikut, ya, kisah. Saya ulangi ayat 3 belum selesai ya. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara, Papa kita luar biasa. Siapa yang datang kebaktian tadi malam, ya, ingat pelajaran ini. Mengapa Tuhan minta Ishak tinggal di negeri asing dan Ishak nurut? Ingat kalimat kedua ini penting. Maka aku akan, ayo baca, maka aku akan apa yuk? Menurut kok berarti Tuhan ikut tinggal di situ enggak? Nah, ini dia. Papa kita itu enggak cuma suruh-suruh, pergi kamu pergi, berangkat kamu berangkat, enggak. Ternyata Dia menyertai. Ini sungguh luar biasa. Maka itu enggak usah takut. Bagi saudara yang masih ragu-ragu akan pimpinan Tuhan, walaupun saudara sudah percaya pimpinannya enggak pernah salah, masih ragu-ragu juga. Hari ini saudara dapat keyakinan. Karena kalau Tuhan menyuruh kita pergi kemana saja, Dia nggak cuma nyuruh, Dia ikut bersama kita. Katakan amin. Ini luar biasa. Maka itu nggak usah takut. Di tengah kesulitan yang paling sulit sekalipun, inilah janji Tuhan yang luar biasa. Apalagi Tuhan sudah janji dengan sumpah kepada Abraham, ayahnya Ishak. Tuhan pelin-pelan nggak kalau bicara? Tidak. Tuhan pernah tipu-tipu kayak kita begini? Tidak. Maka itu belajar percaya. Ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Wah, ini luar biasa. Nah, kuncinya di ayat yang ke-6. Mengapa? Ayat 5, maaf. Karena Abraham telah apa? Mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi saudara-saudara, anak-anak Tuhan diberkati Tuhan, kuncinya di sini. Mendengar lalu melakukan firman itu, mentaati semua hukum dan peraturan. Udah, cuma itu saja. Jangan mikir
modal itu 3 hal. 1, aku harus punya duit banyak. Itu manusia umum berkata. 2, aku harus punya pendidikan yang tinggi. 3, aku harus punya koneksi yang banyak. Nah, inilah 3 hal yang dunia cari, dan itu wajar. Betul, dunia ini kalau mau usaha apa-apa pasti 3 hal ini. Modalnya dulu, lalu kemampuan dirinya, lalu koneksi. Ini umum, tapi bukan seperti itu cara papa kita nolong. Kita akan lihat nanti. Cara papa kita nolong kita, lakukan seperti yang Abraham lakukan. Abraham mendengarkan firman-Ku, memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Walaupun saudara gak punya 3-tiganya, yang tadi itu, apa saja dari 3-tiganya? Ayo ingat. 1, uang, modal. 2, pendidikan, keahlian, skill. 3, koneksi. Walaupun saudara gak punya 3-tiganya itu, tapi hidup ini mau mendengarkan firman-Nya, memelihara kewajibannya, dan perintah, ketetapan dan hukumnya, percayalah 3 hal itu kalah semua. Ini modal yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Maka itu anak-anak muda khususnya, saudara yang merantau dari kampung jauh, dari Papua dan sampai di kota Manokwari ini, mungkin saudara berkata, sudah sekian tahun aku kok belum berhasil. Tunggu dulu, periksa hidupmu, lurus atau bengkok. Ngerti maksudnya ya? Lurus atau bengkok. Ini yang penting. Kenapa dia? Jelas ya? Jadi modalnya apa? Ayo, modalnya apa tadi? Mendengarkan firman Tuhan, ikuti peraturannya, taati. Itu modal yang terutama dalam hidup. Oke, lanjut ayat 6. Jadi tinggallah siapa? Ishak di Gerar. Berarti dia nurut nggak? Nurut. Ini hal yang luar biasa. Oke, saya nggak usah baca kisah selanjutnya, saudara belajar sendiri. Tapi kita lihat ayat yang ke-12. Setelah tinggal karena taat pada pimpinan Tuhan, ayat 12. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka dan ini luar biasa. Karena dia nurut, suruh tinggal di negeri sebagai orang asing, jelas tidak enak. Tapi karena dia nurut. Nah, waktu dia nurut, nah ini dia. Dalam mengikuti pimpinan Tuhan, dengar baik-baik. Dalam mengikuti petunjuk Tuhan, dalam mengikuti jalan Tuhan, tidak boleh malas. Tidak boleh santai waktu menunggu penggenapan janji itu. Kalimat yang menulis maka menaburlah Ishak di tanah itu menunjukkan sikap apa? Kerja keras, nggak boleh santai. Ngikuti proses yang ada. Walaupun kita sudah taat ngikuti rencana Tuhan, tapi kalau malas, bisa nggak tuntunan Tuhan berhasil di hidup kita? Tidak. Nah, banyak anak-anak Tuhan yang salah dalam menikmati proses itu. Dia nggak mau bekerja keras, dia malas-malas, ya santai. Ya nggak bisa. Jadi Ishak menabur walaupun sebagai orang asing. Nah, logikanya sebagai orang asing akan tetap lama atau bisa cepat pindah? Bisa cepat pindah. Bisa nggak Ishak berpikir, nah, kalau aku sudah menabur, Toto suruh pindah lagi, siapa yang makan nanti ini? Kok enak orang lain dapat? Bisa nggak Ishak berpikir seperti itu? Bisa. Tapi dia nggak mau seperti itu. Dia tetap kerja. Nah, ingat, Tuhan tidak akan menolong dan memberkati orang malas. Catat itu baik-baik. Betul atau tidak? Tidak akan. Jadi Ishak kerja keras, dia rajin. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga yang mendapat hasil. Berapa banyak? Setahun itu juga. Luar biasa. Sebab ini kuncinya. Sebab, ayo baca. Iya, diberkati Yahweh. Diberkati. Jadi hidup ini selalu bentuknya kerjasama. Kita rajin, tidak malas, maka berkat Tuhan turun. Amin. Ini konsep yang luar biasa. Nah, ayat 13 ini yang luar biasa. Kita percaya akan terjadi pada hidup Pak James Ragbau dan keluarga, dan semua kita, kalau kita mau taat pada pimpinan Tuhan. Ayo kita baca sama-sama 13 ini luar biasa. 1, 2, 3. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan
kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Luar biasa enggak? Tapi masalah baru muncul. Nanti saudara baca sampai selesai ya, karena waktu. Kau gitu hebat nggak Ishak ini? Tapi ingat, orang asing, jangan lupa itu. Berarti sewaktu-waktu bisa dipindah oleh Tuhan lagi. Nah, Ishak tidak mikir yang macam-macam, dia ikuti aja. Karena berkat Tuhan, penyertaan Yahweh Tuhan, dia menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ayat 14, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, weh hebat, serta banyak anak buah. Nah, masalah baru timbul, sehingga orang Filistin itu bagaimana? Cemburu kepadanya. Wajar, namanya manusia. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah diapakan? Ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Masalah enggak ini? Masalah. Lihat reaksi Ishak. Ini yang kita harus belajar. Susah enggak zaman itu gali sumur? Susah, apalagi di daerah yang gersang. Timur tengah susah, daerah kering. Ditimbun. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Baik kan? Jadi pemerintahnya pun ikut turun tangan, mengakui kami kalah dengan kamu. Ternyata kamu lebih berkuasa. Timbul iri hati, dan itulah manusia. Apa yang dibuat oleh Ishak? Lihat ini. Apa yang dibuat oleh Ishak? Dia melawan, hak-haknya diambil. Enggak tuh, tadi berarti ladangnya diambil semua enggak? Karena ayat 17 berkata, jadi pergilah Ishak dari situ. Padahal tadi dia sudah menjadi sangat kaya. Masa mau dibawa semua? Enggak mungkin. Ini yang luar biasa. Apakah Ishak marah, benci? Enggak. Dia pergi karena diusir. Dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Berarti dia harus mulai yang baru lagi enggak? Susah atau gampang itu? Susah. Tapi di sini kita belajar tidak ada yang kita temukan Ishak marah kepada Tuhan, Ishak dendam kepada Raja Abimelek, dia balas kepada orang Filistin. Tidak sama sekali. Dia ikut pergi, ditinggal semua. Tapi ini yang Tuhan lakukan lagi. Ayat 18 ada apa? Ayo, kalimat pertama apa? Ayo baca. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali zaman Abraham ayahnya, yang telah ditutup orang-orang Filistin sesudah Abraham mati. Stop. Berarti kerja berat lagi enggak? Kerja berat lagi. Sama susahnya waktu pertama kali gali sumur, kan sudah ditimbun, dibuka lagi. Nah, kita lihat di ayat ini, adakah Ishak ngomel, marah-marah? Tidak. Dia kerjakan dengan penuh sukacita. Ini yang luar biasa. Saudara, biarlah kisah Ishak ini kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Ya, saya teruskan ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Apakah masalah selesai? Tidak, ribut lagi. Penduduk yang baru ditumpangi tanahnya oleh Ishak. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Ya, mereka selama ini cari air gak dapat. Ini orang baru, pendatang baru lagi. Kenapa? Iya, baru gali aja sudah dapat. Ya, mereka bertengkar. Air ini kepunyaan kami. Loh, yang gali siapa tadi? Nah, kenapa kamu dari kemarin-kemarin gak mau gali sendiri? Sekarang kami datang, dapat air kamu ribut. Saudara lihat, Ishak enggak melawan, enggak apa. Air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain. Kerja berat lagi enggak? Kerja berat lagi. Dan mereka bertengkar juga tentang itu. Terus bagaimana ini mau tenang kalau hidup seperti ini? Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamanya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Yahweh telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dan seterusnya. Saudara, ayo kita pelajari hidup Ishak dengan Bapa di surga. Amin. Banyak masalah dalam hidup, kita tetap ikuti rencana Tuhan. Maka itu bagi beberapa saudara yang hari-hari ini sedang bergumul, bagaimana masa depanku, bagaimana tahun ini aku jadi apa? Jangan takut. Tuhan menampakkan diri dan dengarkan firman-Nya. Pegang
lakukan, maka berkat Tuhan akan luar biasa. Amin. Mari kita mengakhiri Tuhan.